dipaksakan untuk masuk dalam kebiasaan kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Belajar, tapi ada hikmahnya sedikit, kita bisa membuka lembaran baru, ya, merubah paradigma pembelajaran yang selama ini hanya terpusat pada guru, sekarang diberikan kebebasan untuk memberikan inovasi dan kreasi. Bapak Ibu sekalian, karena itulah Yayasan Al-Mudassiriyah melalui Kepala Bidang Pendidikan berinisiasi untuk mengadakan suatu acara yang tidak hanya melulu tentang ceramah tentang seputar IKM, tapi bagaimana kemudian itu benar-benar kita bisa implementasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kalau tentang pengetahuan secara normatifnya mungkin kita bisa baca, sekarang banyak sekali YouTube tentang itu. Tapi bagaimana kemudian menerapkannya itu di dalam kelas? Apalagi kalau berkaitan dengan format-format yang harus dibuat oleh guru berkaitan dengan program pembelajaran dan administrasi pembelajaran. Karena ada banyak istilah yang berubah, yang harus kita biasa dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Kalau di 2013 ada kita mengenal istilah KIKD. Sekarang berubah menjadi apa itu? CP, capaian pembelajaran. Kemudian apa lagi? Ada tujuan pembelajaran. CP, TP, tujuan pembelajaran. Ada lagi alur tujuan pembelajaran. Sampai kepada akhirnya nanti kita bisa membuat modul ajar. Nah, itu semua sebenarnya adalah turunan dari kurikulum 2013 yang barangkali disederhanakan dengan istilah-istilah baru. Tadi sampaikan oleh ketua, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti. Karena regulasi ini sesungguhnya adalah untuk memudahkan kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, karena itu hari ini insya Allah 2 hari ke depan kita akan mengikuti kegiatan workshop yang memang benar-benar kita praktek apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, dan apa yang harus kita persiapkan untuk memulai kegiatan pembelajaran 2022-2023 hari Senin mendatang. Dan kegiatan ini sesungguhnya adalah bagian dari rangkaian rapat kerja yang kita selenggarakan setelah beberapa waktu lalu kita mengadakan rapat kerja baik lokal maupun kemudian dilanjutkan dengan di luar kota. Dan ini adalah barangkali kegiatan terakhir sebelum kita memulai tahun ajaran baru yang akan kita terapkan nanti dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kita berharap tentu saja kegiatan ini akan membawa manfaat yang besar buat kita semua, terlebih teman-teman yang mengampu di kelas 1 dan 4 SD, kelas 7 Madrasah Sanawiyah, dan kelas 10 Madrasah Aliyah. Karena memang tahun ini di kelas itulah dimulai IKM. Dan tahun depan tentu tahun di kelas yang di atasnya, dan seterusnya sampai 2024 semuanya sudah harus mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini sangat-sangat penting buat kita karena ini adalah pembekalan buat kita untuk memasuki tahun ajaran baru. Ya, meskipun teman-teman yang mengajar di kelas yang tidak dimulai IKM-nya tahun ini tetap wajib untuk mengikuti kegiatan ini agar nanti tidak ngeblank pada waktunya. Mudah-mudahan ya sekali lagi kegiatan ini bisa diikuti oleh seluruh peserta dari awal sampai akhir, dan pastilah nanti di akhir nanti pencapaiannya tentu tidak sama. Ada yang mungkin bisa 90% menyerap apa yang disampaikan oleh narasumber, ada yang hanya 70%, ada yang hanya mungkin 50%. Nah, bagaimana kemudian setelah workshop ini kita berharap teman-teman yang memang sudah punya kemampuan lebih dibanding teman yang lain bisa sharing, bisa saling memberi atau menyebar ilmunya agar tidak stuck sampai di dirinya tapi bisa disebarkan ke yang lain sehingga pengalaman dan kompetensi itu bisa merata. Itu harapan kita. Dan yang terakhir, kita semua tentu berterima kasih kepada Yayasan Al-Mudassiriyah
yang telah memberikan fasilitas kepada kita semua untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Tanpa dukungan, support, dan bantuan dari beliau-beliau pengurus yayasan, mungkinlah acara ini tidak bisa terselenggara seperti sekarang ini, mungkin apa adanya. Dan ke depan kita berharap mobil khusus dari bidang pendidikan bisa mengadakan peningkatan kompetensi guru secara berkala, minimal 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau paling tidak 1 tahun sekali di awal. Itu barangkali harapan kita semua. Mudah-mudahan ini bisa mewakili para kepala sekolah dan kepala madrasah serta para dewan guru semua. Terima kasih sekali lagi dan selamat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Terakhir, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih kepada ibu-ibu pengawas yang telah berkenan hadir, dan mungkin barangkali kita nanti bisa mendengarkan dan mohon waktunya Ibu Baria dari pengawas binaan SD memberikan sepatah 2 patah kata gitu ya, karena kita ini kan di lingkungan madrasah, sementara ada saudara kita dari SD, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan terkait pelaksanaan IKM ini. Bagaimana pengalamannya mungkin di sekolah umum itu seperti apa, sehingga barangkali ada yang kita adopsi, kita ambil ilmunya itu. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.